Hai 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 hai, Assalamualaikum. Ini adalah video pembelajaran kelas 7. Pada video ini mengenai organisasi kehidupan. Bab yang akan kita bahas adalah bagian-bagian sel dan fungsinya. Masih bersama dengan Sains Kelasku dengan Ibu Wiji Utami. Wow, ada donat. Pasti kalian pernah kan makan donat? Apa saja bahan penyusun donat? Bahan penyusun donat antara lain tepung terigu, telur, gula, ternifan, sedikit garam, susu, kentang, meses, dan coklat. Apa kaitannya donat dengan organisasi kehidupan? Ini adalah gambar tubuh manusia. Tubuh manusia itu tersusun oleh beberapa organ yang membentuk sistem organ, akhirnya terbentuklah organisme yaitu berupa manusia. Yang ini adalah gambar tumbuhan. Tumbuhan tersusun oleh beberapa organ yang nantinya akan membentuk tumbuhan. Sama dengan donat tadi. Donat tadi tersusun oleh beberapa bahan, akhirnya terbentuklah donat. Tubuh makhluk hidup terdiri atas beberapa unit, dimulai dari unit terkecil hingga unit yang terbesar. Urutan unit penyusun makhluk hidup disebut dengan hierarki kehidupan atau hierarki biologi. Lalu, apa saja unit terkecil hingga unit terbesar tersebut? Untuk mengetahui jawabannya, lihatlah video ini. Hierarki biologi atau struktur kehidupan, urutan unit penyusunnya dimulai dari sel, sel akan membentuk jaringan, jaringan membentuk organ, organ membentuk sistem organ akan membentuk organisme, dan organisme akan membentuk ekosistem. Sel merupakan unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Ukuran sel itu sangat mikroskopis, sangat kecil, sehingga untuk melihatnya itu harus menggunakan alat, yaitu menggunakan mikroskop. Ada istilah sel prokariota dan sel eukariota. Berdasarkan apa kita membedakan kedua sel tersebut? Sel prokariota itu memiliki inti sel yang tidak diselubungi oleh membran inti. Sedangkan sel eukariota atau eukariotik memiliki inti yang dibungkus oleh membran sel. Jadi, ini adalah sel eukariota, sedangkan yang ini adalah sel prokariota. Yang membedakan adalah keduanya ini intinya kalau prokariota tidak bermembran, sedangkan eukariota dia bermembran. Pada sistem 5 kingdom, hanya kingdom Monera yang terdiri dari bakteri dan kacang biru yang memiliki sel prokariotik. Sedangkan yang termasuk kingdom Protista, fungi, plantae, dan animalia memiliki sel eukariota. Ada makhluk hidup bersel satu yang disebut dengan uniseluler, dan ada makhluk hidup bersel banyak atau multiseluler. Bagian-bagian sel. Ini adalah gambar sel hewan dan gambar sel tumbuhan. Adapun organelanya atau bagian-bagiannya
ada membran sel, kemudian ada sitoplasma, ada retikulum endoplasma, lisosom, vakuola, mitokondria, badan Golgi, kemudian ada nukleus dan ada nukleolus. Sedangkan bagian daripada sel tumbuhan ada dinding sel, ada membran sel, badan Golgi, vakuola, mitokondria, retikulum endoplasma, kloroplas, nukleus, dan nukleolus. Sel dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu membran sel. Pada tumbuhan ada dinding sel, sedangkan pada sel hewan tidak ada dinding sel. Ada sitoplasma yang berfungsi mengatur pertukaran substansi zat dan melindungi bagian dalam sel. Ada organel-organel sel, kemudian ada inti sel atau nukleus. Yang pertama adalah membran sel. Membran sel merupakan bagian terluar dari sel. Pada sel tumbuhan terdapat dinding sel yang berfungsi melindungi bagian sel yang terletak lebih dalam, memperkokoh sel, mencegah agar sel tidak pecah, dan menjadikan tempat berpindahnya air dan mineral. Yang kedua adalah sitoplasma. Sitoplasma terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian luar ektoplasma dan bagian dalam endoplasma. Sitoplasma dapat berbentuk cair atau gel dan berperan penting dalam transportasi zat makanan. Di dalam sitoplasma terdapat organel-organel sel yang memiliki fungsi tertentu. Yang ketiga adalah inti sel atau nukleus. Merupakan salah satu organel terbesar yang dilindungi oleh membran nukleus. Di dalam nukleus ada nukleolus. Nukleus berfungsi sebagai pusat pengatur seluruh kegiatan sel, mengendalikan reproduksi sel, dan mengatur sintesis protein. Yang keempat adalah retikulum endoplasma. Merupakan organel yang berbentuk saluran-saluran yang terhubung dengan inti. Retikulum endoplasma memiliki fungsi antara lain berperan dalam transportasi zat dan tempat menempelnya ribosom. Yang kelima, mitokondria. Merupakan organel sel yang berbentuk kapsul dengan saluran lekuk pendek di bagian dalamnya. Mitokondria dilindungi oleh membran rangkap. Adapun fungsi mitokondria yaitu untuk respirasi sel dan untuk pusat pembangkit tenaga. Organel yang keenam adalah badan Golgi. Badan Golgi merupakan organel yang berbentuk bulatan yang memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, berperan penting dalam sekresi zat. Yang kedua, sintesis lisosom. Yang ketiga, membentuk membran plasma. Dan yang keempat, membentuk dinding sel. Sedangkan yang ketujuh adalah ribosom. Ribosom merupakan organel sel yang terdapat di sitoplasma dan menempel di retikulum endoplasma kasar. Ribosom memiliki peran penting untuk sintesis protein. Organel yang ke-8 yaitu lisosom. Lisosom memiliki beberapa fungsi, di antaranya mencerna zat-zat yang belum dapat diurai, menghancurkan bagian sel yang tidak berguna, mencerna makanan cadangan di saat kekurangan,
tempat pembentukan enzim pencernaan, dan menetralkan zat yang menyebabkan kanker. Yang ke-9 adalah plastida. Plastida merupakan organel yang khas pada tumbuhan sebagai tempat pigmen warna. Plastida terdiri dari beberapa bagian seperti kloroplas dan leukoplas. Organel selanjutnya yang nomor 10 yaitu vakuola. Vakuola umumnya ditemui pada sel tumbuhan. Vakuola merupakan organel yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan sekaligus menyimpan zat-zat yang akan diekskresikan. Yang ke-11, mikrotubulus merupakan organel mikro yang berfungsi sebagai kerangka sel dan berperan penting dalam pembentukan benang-benang spindle. Yang nomor 12 adalah mikrofilamen, merupakan benang-benang filamen halus yang mempengaruhi kontraksi sel. Di akhir video pembelajaran ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan ya. Ini ada 10 soal. Mudah-mudahan setelah kalian memperhatikan, kalian mendengarkan penjelasan tadi, semoga bisa mengerjakan soal ini. Demikianlah video pembelajaran materi kelas 7 bab organisasi kehidupan mengenai bagian sel dan fungsinya. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.